Halo semuanya, melihat adegan ini kayaknya adem banget ya. Marc Marquez dan juga Marco Bezzecchi yang sempat duel di sprint race bersalaman dan berpelukan di Parc Ferme sebelum podium. Selain Bezzecchi, Marc Marquez juga berpelukan dengan Fabio Quartararo yang berhasil finish di posisi ketiga sprint race MotoGP Jerman 2025. Marco Bezzecchi melontarkan jokes kalau aja balapan nggak ditambah satu lap lagi, dia bisa menang dan Marquez tidak menyalip dia. Marco Bezzecchi mengakui Marc Marquez sangat kuat di sirkuit ini. Ketika Bez lihat gap semakin kecil, dia berusaha nge-push, tapi apa daya tetap kekejar juga oleh Marc Marquez. Marco Bezzecchi mengatakan mungkin dia terlalu nge-push di awal balapan hingga ban belakangnya overheat dan tidak oke pas di akhir-akhir lap. Dengan pencapaiannya ini, Bez pun merasa Aprilia dan dirinya improve dan semakin cepat, tapi memang belum bisa menyamai performa Ducati dan juga Marc Marquez. Namun, ia berterima kasih pada tim Aprilia yang sudah improve pada motornya dan juga Valentino Rossi serta VR46 Academy yang sudah mendukung dirinya. Sementara itu, Johann Zarco mengakui bahwa dirinya salah strategi dalam pemilihan ban di sprint race. Kalau kita lihat, kemarin awalnya Johann Zarco memilih ban soft-soft untuk depan belakang. Namun sebelum start, ia mengganti menjadi medium-medium untuk ban depan dan juga belakang. Zarco bilang kalau di kualifikasi, ban belakang medium sangat improve, makanya dia bisa berada di posisi kedua kualifikasi. Namun ternyata di sprint race yang tracknya basah namun tidak hujan, malah susah untuk menaikkan temperatur bannya. Ia pun akhirnya ketinggalan dibanding dengan para pembalap lain yang pakai ban belakang soft di sprint race. Selain itu, motor RC 213V-nya juga sulit diajak untuk menikung dan motornya nyaris tergelincir, tapi untungnya Zarco tidak crash di gravel. Selain Zarco, hanya dirinya dan juga Luca Marini yang memilih menggunakan ban belakang medium di sprint race. Semua pembalap lainnya menggunakan ban belakang soft. Fabio Quartararo yang sempat berada di belakang Marc Marquez beberapa laps mengambil pelajaran. Quartararo mengatakan kalau Marc Marquez sangat kuat di tikungan ke kiri. Ia melihat Marc Marquez dan GP25 Ducati sangat lincah ketika melakukan lean atau menikung dan lincah saat Marc Marquez mengangkat lagi motornya. Quartararo juga mengamati GP25 punya Ducati mempunyai grip yang oke saat menikung dan di exit corner. Ini yang akan diadaptasi juga oleh Quartararo terhadap riding style-nya. Pecco Bagnaia hadir paling terakhir di media scrum. Wajahnya tampak tak bersemangat dan hanya bisa mengutarakan sedikit kata-kata. Mungkin ini sprint race paling buruk karena finish di posisi 12 dengan gap 20 detik dari rekan satu timnya Marc Marquez. Pecco bilang tentunya dia sangat kecewa dan sejak Sabtu pagi di sesi FP2 hingga kualifikasi, ia dan tim mencari-cari settingan dan solusi tapi malah ke arah yang semakin kacau. Kalau saja Pecco tidak memanage balapan dengan baik, mungkin bisa sampai gap 40 detik dari Marc Marquez yang berada di depan. Pecco menjelaskan dia punya masalah di bagian ban belakang. Ketika dia mau nge-push, motornya selalu tergelincir. Intinya, Pecco bilang dia juga nggak tahu masalahnya apa, karena nggak tahu apa masalahnya, gimana mau cari solusinya. Yang pasti masalahnya sama motor ini udah dari awal seri MotoGP 2025 ini. Sementara itu, CEO Ducati Claudio Domenicali khawatir dengan kondisi Pecco Bagnaia saat ini. Menurutnya, kalau dia punya solusi, pasti dia akan kasih ke Pecco Bagnaia. Seperti misalnya, Ducati telah memberikan sasis baru untuk dicoba oleh Pecco Bagnaia, seperti Marc Marquez dan juga Fabio Di Gia. Namun, karena ini menyangkut sensasi dan feeling dari pembalap, yang mana sensasi dan feeling tidak bisa diukur dan hanya bisa diselesaikan sendiri oleh Pecco Bagnaia. Domenicali juga mengatakan Pecco komplain soal sesuatu yang penting dan besar dari motornya, tapi bukan soal sasis baru GP25. Berbeda dari Pecco Bagnaia, Marc Marquez mengaku balapan dengan menggunakan instingnya dan dia bisa mengontrol balapan sprint race. Jujurnya, Marc Marquez tidak memikirkan championship dan ia mengakui banyak mengambil resiko dengan mengejar Bezzecchi di posisi pertama dalam balapan basah. Marc berkilah kalau ia melakukannya sebagai hadiah untuk Gigi Dall'Igna yang sedang ulang tahun. Selain itu, karena Marc Marquez memang jago dan memiliki kelebihan di sirkuit ini, dia mampu mengejar Bezzecchi. Sepanjang sesi praktis, Marc Marquez juga berpikir kalau jangan sampai crash dan membahayakan dirinya menghindari cedera berkepanjangan. Marc Marquez menjelaskan di awal-awal balapan sprint race dia memang melebar karena telat mengerem di tikungan pertama. Tapi dia mengakui memang dia memilih untuk slow dulu untuk menaikkan temperatur ban. Makanya kenapa Marc Marquez bisa kencang dan bisa mengejar Bezzecchi.
Sementara pembalap lain malah kesulitan di akhir-akhir lap sprint race. Gigi D'Alessio sempat berpesan kepada Marc Marquez untuk hati-hati di tikungan 11 karena tikungan menurun. Marquez pun sempat nyaris crash di tikungan 11 karena kehilangan grip ban belakang. Ia pun langsung slow down 2-3 laps di sesi kualifikasi dan berpikir kalau di barisan depan juga tidak apa-apa. Tapi ketika dia lihat pembalap lainnya, Marc Marquez malah menggeber lagi dan mencetak waktu tercepat. Sementara itu, Alex Marquez yang finish di posisi ke-8 mengatakan bukan karena cedera tangannya yang membuatnya tidak bisa fight ke depan, tapi karena motornya. Ia kehilangan sensasi dan grip ketika menikung, sehingga mungkin dia lebih memilih bertahan dan ingat apa kata dokter, jangan sampai crash parah lagi yang bisa membahayakan cederanya. Itu dia untuk review dari Sprint Race MotoGP Jerman 2025. Bagaimana komentar kalian guys? Komen di bawah ya.